Mak Chihuahua. Mak Chihuahua adalah salah satu watak pendukung dalam seri Bobo Boy. Walaupun peranannya nggak begitu besar, kehadirannya cukup berkesan, terutama melalui hubungannya dengan anak perempuannya, yaitu Yaya. Mak Chihuahua sendiri adalah ibu dari Yaya sama Tototoy, dan banyak sifat dirinya yang jelas tercermin pada Yaya, baik itu dari segi sikap maupun kebiasaan. Dari segi perwatakan, Mak Chihuahua digambarin sebagai orang yang sangat kompetitif. Sifat ini paling jelas kelihatan dalam hubungannya sama sahabat dekatnya, yaitu Auntie Yang. Walaupun emang mereka ini sebenarnya dekat banget, hubungan tersebut sering diwarnai persaingan, terutama dalam hal kemahiran dan kebanggaan diri. Nah, menariknya, pola hubungan ini mirip kayak apa yang ditunjukin sama anak-anak mereka, khususnya Yaya, yang juga kompetitif dengan rekan sebayanya. Selain itu, Mak Chihuahua juga memiliki minat yang sama seperti anak perempuannya, yaitu gemar membuat biskut. Dia terkenal dengan biskut buatannya yang dianggap dahsyat dan akan gampang marah kalau ada yang ngatain biskut tersebut nggak enak. Sikap ini sekali lagi menunjukkan persamaan karakter antara ibu dan anak. Walaupun secara resmi dia dikreditkan sebagai Mak Chihuahua, dulu Toaba pernah memanggilnya sebagai Mak Ciyah. Fakta menarik lainnya datang dari fan mail yang mendedahkan bahwa biskut asam pedas bikinannya Mak Chihuahua ini dikatakan lebih sedap berbanding sama biskutnya Yaya. Tambahan pula, struktur nama Wawa juga serupa sama nama anak perempuannya. Yaya. Kalau barusan emaknya, maka sekarang anaknya. Yaya adalah salah satu sahabat Bobo Boy. Dia punya kuasa untuk memanipulasi gravitasi yang membuatnya bisa mengatur gaya tarik dan bahkan terbang. Awalnya karena Ochobot sempat kehilangan sebagian ingatannya, kekuatan Yaya ini dikiranya cuma sebatas bisa terbang sama punya tenaga super. Sampai akhirnya terungkap kalau sumber kekuatannya sebenarnya adalah manipulasi gravitasi. Nah, dengan mengendalikan gravitasi, Yaya bisa ningkatin kekuatan fisiknya secara drastis, termasuk saat bertarung, dan kemampuan terbangnya juga berasal dari hal yang sama. Kuasa Yaya berkembang lewat beberapa tahap. Pada tahap pertama, dia hanya memanipulasi gravitasi pada dirinya sendiri, yang memungkinkan dia terbang dan jadi sangat kuat. Tahap kedua membuatnya mampu memanipulasi gravitasi pada objek lain selain tubuhnya. Lalu, di tahap ketiga, kekuatan dan jangkauan serangannya meningkat. Dalam Bobo Boy The Movie, Yaya ini udah mencapai tahap ketiga. Di tahap ini, dia bisa mengangkat benda yang jauh lebih berat dengan mengurangi berat benda tersebut lewat manipulasi gravitasi. Peningkatan ini secara langsung ngebuat Yaya jadi jauh lebih kuat saat bertarung. Dia juga sempat dapat peningkatan tambahan setelah meminum jus dari buah awak kuat dari planet Rimbara. Dari segi kepribadian, Yaya dikenal manis, ceria, ramah, dan peduli banget ke orang lain, walaupun dia gampang kesinggung. Dia senang nolong dan selalu memberi nasihat, bahkan ketika bantuannya ditolak. Salah satu hal unik dari Yaya adalah hobinya bikin biskut, meski hasilnya terkenal nggak enak. Teman-temannya biasanya lebih milih diam soal itu karena Yaya bisa marah, apalagi setelah dia punya kekuatan besar dari Ochobot. Sebagai ketua kelas, Yaya tegas dan adil. Dia ini gak ragu menghukum siapapun yang melanggar aturan sekolah, termasuk teman dekatnya sendiri. Dia juga sangat kompetitif, terutama saat bersaing sama Ying untuk jadi peringkat pertama di tiap ujian apapun. Dalam trivia, Yaya dikenal sebagai karakter superhero muslimah berhijab pertama di Asia. Golongan darahnya A, dia suka eksperimen resep biskuit tapi nggak pernah mencicipinya sendiri, dan di waktu luang gemar membaca novel misteri. Makanan favoritnya tempura udon, minuman favoritnya teh hijau, lagu favoritnya pop, dan warna kesukaannya merah jambu serta kuning. Satriantar Ratna. Kayak yang kita sama-sama tahu, Satriantar Ratna ini adalah pemegang kuasa elemental petir atau Voltra sebelum akhirnya dirampas sama Retaka dan sekarang dipakai Bobo Boy. Informasi soal masa lalunya sangat terbatas. Yang diketahui, dia memperoleh kekuatan petir dari Royal Crimson Sword, pedang kerajaan yang diwarisin secara turun-temurun kepada perempuan kerajaan Gurlatan. Pada suatu masa, Satriantar bareng para master elemental lain harus menghadapi Retaka yang berniat merebut kekuatan elemental mereka. Pertempuran itu berakhir buruk. Retaka menang dan berhasil menguasai 5 kuasa elemental, lalu kejadian tersebut akhirnya menyebabkan kematian Satriantar. Di komik, kepribadian Satriantar digambarkan sangat bertolak belakang sama penerusnya, yaitu Bobo Boy Halilintar. Dia ini energik, penuh semangat, dan nyaman berbicara dengan suara keras yang sesuai sama karakternya. Di sisi lain, dia juga dikasih lihat sebagai sosok yang penyayang terhadap Kuldar. Awalnya, gender Satriantar sempat nggak jelas karena posturnya yang maskulin sama wajahnya yang nggak diperlihatkan, mirip dengan kasus Arya. Namun kemudian, dikonfirmasi oleh kreator komik dan Nizam di Facebook bahwa Satriantar adalah perempuan. Nama Satriantar diyakinin asalnya dari gabungan kata Satria dan Halilintar, yang bermakna kesatria petir. Nama aslinya adalah Ratna, kata dari bahasa Sanskerta yang berarti permata atau gadis cantik. Satriantar disebut kemungkinan paling muda di antara para pemegang elemental terdahulu. Armornya berfungsi sebagai pengendali elemen Voltra, sehingga tanpa armor itu dia nggak mampu mengendalikan kekuatannya. Dari berbagai petunjuk, bisa kita simpulin kalau Ratna kemungkinan bukan pemilik pertama Voltra, melainkan salah satu dari rangkaian pewaris kekuatan tersebut. Kirana.
Kirana adalah antagonis utama, tepatnya di arc Gurlatan. Dia merupakan putri, sekaligus sempat jadi permaisuri planet Gurlatan. Sebagai karakter, Kirana digambarkan sebagai sosok yang sangat teguh, mandiri, dan serius dalam memikul tanggung jawab. Dia benar-benar percaya kalau apapun yang dia lakuin, itu tuh udah benar. Meskipun pada kenyataannya sering keliru, Kirana nggak ragu menghadapi siapapun dan rela melakukan pengorbanan demi mencapai tujuan yang dianggap sebagai kemenangan. Dia dikenal tegas, punya kemampuan kepemimpinan yang kuat, tapi juga arogan, terutama soal kekuatan Voltra yang merupakan warisan dari Ratna Barusan. Bahkan dia mengklaim dirinya sebagai penyelamat galaksi. Kirana sangat digerakkan oleh emosi. Dia terlalu bergantung pada perasaannya sampai sering bertindak impulsif tanpa berpikir panjang. Meski begitu, dia tidak selalu kaku. Di awal kemunculannya, Kirana sempat nunjukin sisi ceria, walau mungkin bertujuan menipu Tapops. Besar kemungkinan sisi ini emang bagian dari kepribadiannya. Dalam kilas balik masa lalunya, Kirana terlihat percaya diri dan paling bersemangat saat menjalani latihan. Nama Kirana berarti sinar matahari yang indah dalam asal bahasa Indonesia. Nama ini juga berkaitan dengan Kira dari Yunani yang berarti nyonya. Sementara dalam bahasa Jepang bermakna berkilau dan dalam Sanskerta dikaitkan dengan arti pancaran cahaya. Desain Kirana terinspirasi dari berbagai budaya Asia Tenggara, terutama Jepang dan Thailand. Dia terlihat dekat dengan Kaizo dan Feng, terlihat dari panggilan akrab seperti Kai dan Pang. Armor satria antar miliknya berfungsi sebagai pengendali kekuatan Voltra yang dirancang oleh Saria. Tanpa armor ini, Kirana nggak bakal mampu buat ngendalin Voltra dan akhirnya kehilangan kendali. Saat ini Kirana tetap berstatus sebagai putri mahkota dan sedang menjalani hukuman atas tindakannya. Dia juga dikenal sangat ahli menggunakan pedang dan bela diri. Ayuyu. Karakter ini pertama kali dimunculin di Boboiboy Movie 2 dan sejak awal kemunculannya, Ayuyu langsung menarik perhatian Adudu yang kemudian jatuh cinta padanya. Situasi ini mirip kayak perasaan Adudu terhadap Kikita di movie yang pertama dan kisahnya sama-sama nggak berjalan mulus. Setelah Adudu ngalamin benturan di kepala yang menyebabkan kerusakan otak, kepribadiannya berubah. Dia lalu berlatih bersama Tokasa di planet Quabak dan muncul sebagai sosok baru bernama Padudu. Dalam kondisi tersebut, Padudu bertarung melawan anggota penambang kristal lain dengan tujuan melindungi si Ayuyu ini. Masalahnya, dia nggak nyadar kalau Ayuyu sebenarnya adalah bagian dari kelompok penambang kristal itu sendiri. Padudu terus menyebut Ayuyu sebagai cinta sejatinya, sampai akhirnya Ayuyu memukul kepala Padudu menggunakan kristal. Pukulan itu membuat bentuk kepala Padudu kembali normal dan datar kayak sebelumnya. Dari segi penampilan, Ayuyu kelihatan cukup beda kalau kita bandingin sama Kubulus lain. Meskipun berasal dari spesies Kubulus, dia memiliki bentuk kepala yang nggak kotak dan terlihat lebih humanoid. Kulitnya berwarna hijau muda, tubuhnya tinggi dan ramping dengan mata berwarna amber yang mencolok. Dia juga terlihat menggunakan lipstik dan memiliki rambut pendek berwarna pink berbentuk kelopak bunga yang diikat jadi ponytail tinggi. Sebagai tambahan, Ayuyu punya beberapa kemiripan sama Kikita. Dia juga berasal dari spesies yang sama dengan Adudu serta menjadi alien perempuan keempat yang muncul setelah Ibubu, Kikita, dan Hiliwili. Panglima Yanari. Panglima Yanari adalah ketua Puak Bara dari planet Baraju. Dia pertama kali muncul dalam episode Sehangat Bara Sedingin Salju. Jabatan sebagai ketua Puak Bara diwarisin secara turun-temurun, dan bersama kedudukan itu Yanari juga mewarisi konflik panjang melawan Puak Salju yang bermula sejak zaman datuknya, yaitu Panglima Pairapi. Yanari ketemu sama Blaze, Yaya, dan si Gopal setelah mereka dibawa oleh askar-askarnya dari medan perang di sekitar Talistiwa. Melihat ketiga wira muda itu menggunakan kuasa masing-masing buat nahan serangan batu ais dari Puak Salju, Yanari membawa mereka ke penempatan Puak Bara dan menyuruh anak buahnya ngelayanin mereka dengan baik sebagai tanda penghargaan. Saat jamuan bersama, Yanari menceritakan asal-usul permusuhan antara Puak Bara dan Puak Salju. Menurutnya, konflik itu bisa kejadian gara-gara tindakan Mawais yang menggagalkan usaha Panglima Pairapi menentang Retaka. Setelah memperoleh dan menguji senjata istimewa daripada sumber misteri, Yanari berniat untuk kembali berperang. Tanpa disadari, dia kejebak dalam rencana Boboiboy dan teman-temannya melalui alat komunikasi. Yanari dibawa ke puncak gunung bakar beku terus ketemu Mas Gardu secara langsung. Pertemuan itu hampir berubah menjadi pertarungan besar, namun dihalang oleh Ying dan Yaya. Pertarungan berlanjut melibatkan Boboiboy Blaze dan Ice sampai akhirnya melalui penjelmaan pertama Boboiboy Sopan, kedua ketua Puak berhasil dibujuk buat ngomong baik-baik. Mereka menyadari telah dimanipulasi oleh Papato dan milih berdamai serta bekerja sama menentang ancaman yang sama. Yanari dikenali sebagai pemimpin yang tegas dan berprinsip, namun berhati lembut dan tulus menghargai usaha Boboiboy yang menamatkan konflik selama berabad-abad lamanya. Hiliwili. Hiliwili adalah salah satu karakter di serial Boboiboy Galaxy. Dia dikenal sebagai salah satu peserta lomba Nova Prix yang berasal dari planet Kasuta. Hiliwili pertama kali muncul saat perlombaan dimulai. Setelah menyalakan mesin kendaraannya, dia langsung tuh melesat ke depan dan mimpin sejak awal. Dalam perlombaan itu, Pokpoktus sempat nyoba memotong lajunya tetapi gagal. Pokpoktus selalu melemparkan tong berisi air ke arah Willy sambil memposisikan kendaraannya di sisi Willy. Situasi makin kacau. Meski begitu,
Hiliwili berhasil melaju lebih kencang dan meloloskan diri sementara Pok-Poktus justru kepental ke belakang. Saat memasuki kawasan meteor, Hiliwili kembali unggul dengan mendahului Boboiboy sama si Feng. Melalui kendaraannya, dia memindai meteor-meteor yang mendekat. Tiap ancaman yang terdeteksi bisa dihindarin dengan mudah, sehingga dia tetap melaju tanpa hambatan meski terterpa hujan meteor. Namun, keunggulannya berhenti ketika dia singgah di area perhentian. Dia ngambil biskuit dari tangan Yaya dan langsung memakannya. Akibatnya, dia tiba-tiba pingsan dan kendaraannya keluar jalur. Dan tentu, insiden ini membuatnya tereliminasi dari Novaprix. Hiliwili menggunakan kendaraan berbentuk sepatu sebagai alat utamanya. Kendaraan ini mampu mendeteksi berbagai ancaman dan menghindarinya dengan aman. Dari segi penampilan, dia mengenakan jaket dan sarung tangan berwarna merah jambu, serta helm tertutup dengan motif bunga. Kulitnya berwarna hijau muda. Nama Hili dipercaya berasal dari kata hill yang berarti tumit yang sesuai sama bentuk kendaraannya. Ibubu. Ibubu adalah salah satu karakter di serial Boboiboy. Dia merupakan ibu dari Adudu. Dalam ceritanya, Ibubu ini ngebujuk si Adudu biar bisa balik ke jalan kejahatan. Alasannya sendiri sebenarnya sederhana. Menurutnya seluruh anggota keluarganya adalah penjahat. Namun, sifat jahat keluarga Ibubu ini nggak sama kayak Ejojo atau kelompok tengkotak. Secara penampilan fisik, Ibubu adalah alien bertubuh pendek, mirip kayak anaknya. Dia memiliki mata berwarna coklat, rambut merah, dan sebuah tai lalat di samping mulutnya. Dalam kesehariannya, Ibubu memakai kacamata berwarna fuksia, anting emas, kalung emas, kemeja berwarna lavender, celana coklat muda, dan sepatu merah. Ibubu sendiri dikenal sebagai alien super kaya dan termasuk alien kelas 1 di planetnya, seperti yang terungkap pada musim 3 episode 13. Dia punya kepribadian jahat dan dengan bangga mengklaim bahwa seluruh anggota keluarganya juga bersifat jahat. Nah, hal inilah yang ngebikin dia ngedorong Adudu buat balik jadi penjahat dan berusaha menghancurkan Boboiboy. Ibubu tercatat sebagai alien perempuan pertama yang muncul di Boboiboy. Sementara alien perempuan kedua adalah Kikita di movie pertama. Meski Ibubu berada di kelas 1, Adudu justru berstatus sebagai alien kelas terendah. Ada kemungkinan kalau Ibubu dulunya juga berasal dari kelas rendah sebelum berhasil naik kelas. Dalam versi Inggris, namanya sempat dieja sebagai Ibubu di kartu kredit Plutonium. Dia juga disebut sebagai salah satu dari 100 wanita paling berpengaruh di galaksi. Meskipun cuma muncul sebentar, perannya berdampak besar karena jadi alasan utama kembalinya Adudu ke kehidupan sebagai penjahat.